Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu, Ibu Anggraini Puspitasari, di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan studi kasus kami yang berjudul pengelompokan produk di toko pakaian. Saya Tiara Salsabila Prahayuningrum dengan NPM 2308 1010 288. Saya sendiri, Amelia Ananda Putri Lestari dengan NPM 2308 10051. Baik, di sini untuk daftar isi tersendiri yaitu berisi 1 studi kasus, 2 bahasa program, 3 fitur program, 4 materi yang diimplementasikan. Studi kasus kami yaitu toko pakaian muslim memiliki berbagai jenis produk yang perlu dikelompokkan agar memudahkan pencarian dan pengolahan stok. Struktur data BSD dan AVL3 sangat sesuai untuk pengelompokan ini karena kebutuhan akan penyimpanan data yang terstruktur dan manajemen data yang dinamis yang dapat ditangani dengan baik oleh kedua struktur data tersebut. Lalu untuk bahasa program yang kami pakai untuk menyelesaikan studi kasus ini yaitu dalam program ini kami menggunakan bahasa program C. Lalu untuk fitur program yang kami implementasikan dalam program ini yaitu 1 tambah data, 2 cari data, 3 tampilkan data, 4 hapus data, 5 kembali ke pemilihan tree, yang keenam yaitu keluar. Materi yang diimplementasikan yaitu dalam studi kasus kami mengimplementasikan materi BST dan AVL3. Penjelasan materi yang diimplementasikan yaitu binary search tree. BST adalah struktur data pohon biner terurut di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak. Node kiri berisi nilai yang lebih kecil dari node induk, sementara node kanan berisi nilai yang lebih besar. BST tidak mengizinkan duplikasi nilai dan memudahkan proses pencarian, penyimpanan, penghapusan, serta penelusuran data. Operasi utama dalam BST meliputi pencarian search, penyisipan insert, penghapusan delete, dan penelusuran transversal. Metode transversal yang umum digunakan adalah pre-order, root, kiri, dan kanan, lalu in order, kiri, root, kanan, dan post order, yaitu kiri, kanan, dan root, di mana penelusuran in order menghasilkan data terurut. Operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan dengan kompleksitas waktu rata-rata jika pohon seimbang. Namun, jika pohon tidak seimbang, mirip dengan linked list, BST banyak digunakan dalam algoritma pencarian, struktur basis data, dan pengelolaan data yang memerlukan akses cepat dan terorganisir. Baik, untuk penjelasan materi yang diimplementasikan dalam program kami yang kedua yaitu AVL3. AVL3 adalah jenis binary search tree atau BST yang dimodifikasi agar menjadi self-balancing dengan memastikan perbedaan tinggi antara subtree kiri dan kanan dari setiap node maksimal hanya 1. Struktur ini mempertahankan efisiensi tinggi dalam operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan karena kedalaman tree tetap rendah. Operasi yang dapat dilakukan pada AVL3 meliputi insert, delete, search, and view. Proses penyisipan bisa disebut insert, dan penghapusan disebut delete. Di AVL3 dilakukan serupa dengan BST, tetapi disertai langkah tambahan berupa rebalancing untuk menjaga keseimbangan tree setelah operasi, dan nanti itu di programnya diimplementasikan dengan kode balance untuk menyeimbangkan pohon tree yang ada di AVL3. Lalu, jika tree menjadi tidak seimbang, dilakukan rotasi untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Operasi pencarian yaitu search pada AVL3 juga dilakukan seperti pada BST, sementara fungsi view biasanya digunakan untuk menampilkan struktur tree dengan metode traversal seperti pre-order, in-order, atau post-order. Menu utama dalam program yang berkaitan dengan AVL3
biasanya mencakup opsi untuk menambahkan data yaitu insert, menghapus data yaitu delete, mencari data yaitu search, menampilkan isi tree yaitu view, serta keluar dari program yaitu exit. AVL3 sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan struktur data dengan performa konsisten dalam operasi dinamis. Detail kode dari materi BST. Di sini terdapat view data. Fungsi untuk menampilkan data. Kode yang dapat kita lihat ini yaitu berfungsi untuk menampilkan data, ID, nama, dan toko. Insert data yaitu berfungsi untuk menambahkan data. Jadi, data yang akan dimasukkan dikelola oleh kode yang kita lihat ini. Yang ketiga yaitu delete data yang berfungsi untuk mendelete data. Nah, fungsi untuk delete data sendiri yaitu terdapat fungsi pada kode yang dapat kita lihat ini. Fungsi untuk search data. Fungsi search data yaitu untuk mencari data. Data yang dicari akan dikelola di kode ini dan ketika kita mengoutput saat pencarian data, jika data yang dicari ditemukan, maka akan memberikan output data ditemukan. Namun jika data tidak ditemukan, akan memberi output data tidak ditemukan. Exit data, fungsi untuk keluar dari program. Kembali ke pemilihan tree, jadi setelah kita melakukan output dan melakukan beberapa menu, kita akan keluar atau exit dan kembali ke pilihan tree. Output programnya di sini saat kita memilih pohon, yaitu kita memilih BST, yaitu pilihan 2, lalu kita memilih menu tampilkan untuk menampilkan tabelnya. Nah, berikutnya kita memilih menu 1 untuk menambahkan data. Kita masukkan data ID, data nama, lalu data tokonya. Nah, menu ke-6 ini keluar. Dan berikutnya yaitu menu ke-3, tampilkan data setelah tadi kita menambahkan data. Setelah keluar dan kita masuk ke BST tree-nya, data yang kita tambahkan tetap tersimpan. Nah, akar BST-nya itu step by step-nya, 1 memasukkan data pertama, 2 memasukkan data kedua, dan 3 memasukkan data ketiga. Nah, karena data kedua lebih besar dari data pertama, maka akan berada di sebelah kanan. Berikutnya juga yang data ketiga, karena lebih besar dari data yang kedua, maka menjadi anak kanan dari data kedua. Proses insert terulang sampai memasukkan data ke-10. Nah, memasukkan data ke-10, karena data lebih besar dari data yang ke-9, maka menjadi anak kanan dari data ke-9. Berikutnya memasukkan data ke-11, karena data ke-11 lebih besar dari data ke-10, maka menjadi anak kanan dari data ke-10. Menghapus data ke-11. Menghapus data ke-11 dengan memutuskan not dari data sebelumnya. Dan setelah penghapusan not ke-10, maka tidak ada anak kanan di bawah not 10. Karena pohon BSD tree hanya memiliki daun kanan, maka saat daun kanan dihapus, tidak ada perubahan dari pohon BSD tersebut dan data tetap terurut sesuai urutannya. Lalu berikutnya yaitu detail kode dari materi AVL. Yang pertama yaitu view data. Kode program ini bertujuan untuk menampilkan data. Lalu yang kedua yaitu insert data. Fungsi dari kode program yang tampil ini yaitu untuk menambahkan data. Lalu ada delete data. Fungsi dari kode program ini untuk mendelete data atau menghapus data yang ingin dihapus oleh user ke program. Lalu di sini juga ada fungsi selanjutnya yaitu untuk delete data.
Lalu search data, kode program ini berfungsi untuk mencari data yang ingin user cari di dalam program. Lalu untuk kembali ke pemilihan tree ini, user akan memilih atau memasukkan atau menginput ke program bahwasanya user ingin kembali ke pemilihan tree itu misalnya user di AVL tree nanti akan atau ingin ke BST nanti bisa diproses di dalam program ini yaitu kembali ke pemilihan tree. Lalu exit data yaitu fungsi untuk keluar dari program. Untuk output program tersendiri yaitu dari AVL, yang pertama yaitu memilih jenis pohonnya terlebih dahulu, ingin ke AVL tree atau binary search tree. Di sini user memasukkan ke program yaitu AVL tree, lalu ada menu atau fitur programnya. Yang pertama tambah data, yang kedua cari data, yang ketiga tampilkan data, yang keempat hapus data, yang kelima kembali ke pemilihan tree, dan yang keenam keluar. Bahwasanya di sini user memilih menu ketiga yaitu tampilkan data. Lalu program akan memproses dan menampilkan data yang sudah diproses di dalam program, yaitu dari ID A1 sampai A10. Lalu user meminta untuk menambah data kepada program, lalu itu bisa dipilih di menu 1 untuk memasukkan ID, memasukkan nama, dan toko. Dan program akan mencetak atau mengeprint data berhasil ditambahkan, lalu user memilih keluar. Lalu untuk output program setelah di-run dan keluar dari program, user memilih di program yaitu tampilkan data, apakah data yang ditambahkan tadi sebelum keluar dari program udah diproses oleh program dan disimpan oleh program. Di sini program akan memberikan statement bukti bahwasanya program sudah menyimpan data tersebut yaitu A11 yaitu hijab. Lalu untuk proses pohon AVL yang pertama yaitu menambahkan atau memasukkan node 1, dikarenakan pohon AVL tree belum terdapat node lain jadinya pohon masih seimbang. Yang kedua yaitu memasukkan node kedua, dikarenakan node kedua lebih besar dibandingkan node pertama jadinya node kedua diposisikan di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu memasukkan node ketiga, yang langkah keempat yaitu melakukan perpindahan posisi antara node pertama, kedua, ketiga ke rotasi kiri pada node pertama bertujuan agar pohon seimbang. Lalu langkah kelima yaitu menambahkan node keempat, langkah keenam melakukan perpindahan rotasi pada node kedua bertujuan agar pohon seimbang. Lalu langkah ketujuh yaitu menambahkan node kelima, langkah ke-8 melakukan perpindahan posisi node ketiga ke rotasi node kiri bertujuan agar pohon seimbang. Langkah ke-9 yaitu menambahkan node ke-6 pohon tree seimbang jadinya tidak diperlukan perpindahan posisi rotasi. Langkah ke-10 yaitu menambahkan node ke-7. Langkah ke-11 menambahkan node ke-8. Dan langkah yang ke-12 yaitu melakukan perpindahan posisi rotasi pada node ke-6 ke sebelah kiri bertujuan agar pohon tree seimbang. Langkah ke-13 yaitu menambahkan node ke-9. Langkah ke-14 melakukan perubahan rotasi ke kiri pada node ke-8 atau rotate left. Langkah ke-15 yaitu menambahkan node ke-10 agar pohon seimbang. Langkah ke-16 menambahkan node ke-11. Langkah ke-17 yaitu merubah rotasi ke kiri pada node ke-9. Langkah ke-18 yaitu menambahkan kode ke-12. Langkah ke-19 melakukan perubahan rotasi ke kiri node ke-10. Langkah ke-20 menghapus node ke-12. Di sini terlihat merah yaitu untuk menghapus node ke-12. Lalu langkah ke-21 yaitu pohon kembali seimbang dengan memindahkan node ke-10 ke rotasi kanan. Langkah ke-22 yaitu menghapus node ke-11. Langkah 23 yaitu pohon kembali seimbang. Bahwasanya pohon AVL ini bertujuan untuk membentuk pohon seimbang dalam proses-proses yang sudah ditampilkan sebelumnya, langkah-langkahnya untuk membuat pohon AVL yang seimbang. Untuk link Canva di sini untuk penjelasan program dan kode program lengkap dan outputnya kami tampilkan di slide ini. Oke, di sini terdapat 3 library yaitu stdoh yang berfungsi untuk input output seperti printf dan scanf dan operasi file. Lalu
include stdio.lib itu untuk fungsi manajemen memori dinamis seperti malloc dan free. Lalu string H untuk manipulasi string seperti strc copy dan strcmp. Untuk typedef struct node ada char id itu untuk menyimpan id, ada char nama untuk menyimpan nama, dan char toko untuk menyimpan toko. Ada integer height, struct node left dan right, yaitu untuk pointer ke kanan dan ke kiri. Fungsi untuk tinggi node, yaitu get like node, untuk mengembalikan tinggi dari node. Jika node 0, tinggi sama dengan 0. Fungsi untuk mencapai nilai maksimum, yaitu digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai maksimum. Fungsi untuk membuat node baru, yaitu fungsi ini untuk membuat node baru, mengalokasikan memori, menginisialisasi atribut ID, nama, height, left, dan right sebagai 0. Fungsi untuk rotasi kanan AVL, fungsi ini melakukan rotasi kanan pada sebuah subtree yang tidak seimbang di AVL tree. Lalu fungsi untuk rotasi kiri AVL, fungsi ini mirip seperti rotasi kanan, tetapi arah rotasi ke kiri. Fungsi untuk mendapatkan faktor keseimbangan, yaitu fungsi ini menghitung selisih tinggi antara subtree kiri dan subtree kanan suatu node. Lalu fungsi menambahkan node ke AVL tree, di mana fungsi insert AVL digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam AVL tree, sekaligus menjaga keseimbangan pohon agar tetap seimbang. Fungsi ini bekerja secara rekursif untuk menemukan posisi yang sesuai bagi node baru, memperbarui tinggi setiap node, dan melakukan rotasi jika diperlukan. Terdapat node null, new node yang mengisi data node dengan nilai ID, nama, dan toko. Lalu ada ID, strcmp, jika ID lebih kecil, fungsi akan melanjutkan proses ke subtree kiri. Dan jika ID lebih besar, maka akan memproses ke subtree kanan. Fungsi untuk menambahkan node ke BST. Fungsi ini mirip dengan insert AVL, tetapi tidak melakukan balancing. Fungsi untuk mencari data berdasarkan ID yaitu search data. Fungsi ini digunakan untuk mencari node berdasarkan ID dalam tree. Jika node saat ini 0 atau ID-nya cocok dengan yang dicari, maka node tersebut dikembalikan. Jika ID lebih kecil dari ID node saat ini, pencarian dilanjutkan ke subtree kiri. Jika ID lebih besar, pencarian akan dilanjutkan ke subtree kanan. Berikutnya, baik, di sini untuk fungsi menghapus node AVL atau BST. Ini memakai fungsi node delete node. Ini fungsinya untuk mendelete node yang akan dihapus oleh user yang ingin dihapus di program, yaitu node root, char ID, atau integer is AVL. Bahwasanya ini akan menghapus di AVL. Jika menghapus di BST, nanti akan tampil BST. Lalu untuk if root-nya, if root sama dengan 0, terus di return root ini jika tree kosong atau subtree yang sedang diperiksa kosong, kembalikan root sebagai 0 karena tidak ada data yang dihapus. Lalu untuk if string cam id root id ini, jika ada dua, yaitu jika lebih kecil, lebih dari 0, dan lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 itu melanjutkan pencarian ke subtree kiri. Lalu untuk jika lebih besar dari 0, yaitu melanjutkan pencarian ke subtree kanan. Lalu untuk else sampai ke if ini itu fungsinya digunakan untuk jika node ditemukan. Lalu untuk root left null ini
itu not adalah left itu tidak memiliki anak atau not dihapus. Nah, not tanpa anak ini nanti itu dihapus dengan memakai free time. Yang ini itu not, root tanpa anak dihapus dengan fungsi free time. Lalu not dengan satu anak yaitu memakai jika not dengan satu anak itu pilih anak tersebut dengan tem pemilih ini. Nanti fungsinya akan lari ke not tem root live yang bawah ini itu untuk menghapus jika not itu hanya memiliki satu anak dan digantikan isi not dengan anaknya yaitu memakai root time juga, memakai yang ini dan menghapus not aslinya memakai free time. Dan untuk well ini untuk dengan dua anak digunakan untuk mencari suksesor. Nah, ini suksesor tersendiri itu di sini tuh memakai string copy untuk root ID dan string copy untuk root nama dan string copy untuk root toko. Lalu memanggil untuk mendelete node untuk fungsi memanggil rekursifnya. Untuk menghapus suksesornya di sini, yaitu memakai root write tem id is avl. Lalu di if root null terus di return root. Lalu ini untuk avl-nya root heap-nya itu sama dengan 1 ditambah max get heap-nya itu di root left, get heap-nya juga di root right. Jadi ada dua, jadi di sub kiri dan sub kanan. Lalu di integer balance ini get balance root. Jadi rootnya nanti akan dibuat balance untuk menyeimbangkan pohonnya. Lalu untuk if balance ini kurang dari dan lebih dari 1 atau lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka nanti itu untuk fungsi ini sampai fungsi ini itu untuk menyeimbangkan keseimbangan AVL3. Dan jika AVL-nya itu sama dengan 1, fungsi ini dan jika AVL-nya itu sama dengan 1, fungsi ini memastikan tri tetap seimbang. Sama dengan 1 ini bahwasanya kalau pohon AVL-nya itu lebih dari 1, misalnya di bawahnya itu ada apa ID lagi gitu, nanti akan menyeimbangkan sendiri pohonnya. Lalu untuk root heap yang di sini itu digunakan untuk memastikan pohon tetap seimbang. Lalu integer balance-nya di sini itu untuk faktor keseimbangannya juga. Lalu untuk penjelasan leaf case yaitu di file di fungsi ini leaf case itu digunakan untuk rotasi kanan. Lalu untuk di sini right case digunakan rotasi kiri. Lalu yang ini itu digunakan untuk rotasi pada anak kiri, lalu rotasi kanan juga. Untuk ini dia ada rotasi kanan dan rotasi kiri untuk dibalancekan. Lalu return root ini untuk mengembalikan root bahwasanya setelah semua operasi selesai kembalikan root yang sudah diperbarui. Lalu fungsi untuk membaca data dari file, fungsi ini membaca data dari file yang disimpan dalam format tertentu dan format tertentunya dari program ini itu memakai data.txt untuk membaca file atau menyimpan seluruh data ke file. Lalu fungsi ini untuk file ini digunakan untuk membuka file. Lalu file open ini untuk membuka file. Lalu file null ini digunakan jika filenya tidak ditemukan atau gagal, itu akan menampilkan pesan error, yaitu gagal membuka file. Untuk pesannya itu akan muncul jika
filenya meminta akses atau izinnya tidak dikhususkan untuk semua orang yang mempunyai linknya. Lalu cara ID ini deklarasi array untuk ID, nama juga di deklarasi array, toko juga di deklarasi array. Lalu untuk ini fscan f-nya itu bahwasanya membaca string hingga 4 karakter untuk ID, membaca string hingga 19 karakter untuk nama, membaca string hingga 14 karakter untuk toko, lalu di AOF atau end of file itu menandakan akhir file. Lalu untuk fclose ini root is AVL set AVL ini digunakan untuk parameter jika AVL bernilai 1 atau true dan data dimasukkan ke dalam tree menggunakan fungsi AVL. Lalu fclose file ini untuk menutup file bahwasanya program sudah selesai. Dan BST ini juga sama saja dengan AVL, cuma bedanya nanti akan lari ke BST atau menyimpan di BST. Lalu fungsi untuk menyimpan seluruh data ke file yaitu menggunakan write all data file, itu untuk menyimpan data ke file dalam bentuk yang dapat dibaca kembali. Lalu ini digunakan untuk membuka file, dan file name ini digunakan untuk file nama dalam bentuk itu dalam mode write, yaitu membaca. Lalu jika filenya tidak diberi akses untuk dibuka atau dibaca, itu program akan menampilkan gagal membuka file untuk menulis. Lalu di sini juga sama, write data is recursive, bahwasanya nanti menyimpan seluruh data ke file, yaitu menulis data secara rekursif di file. Lalu fclose file itu untuk menutup file. Lalu di sini juga untuk menulis data secara rekursif ke file, nanti program ini akan membentuk data secara rekursif agar pohon-pohonnya itu seimbang dan balance. Lalu fungsi untuk menampilkan data dalam in order traversal lalu ini digunakan untuk menampilkan data dari data tree ke program menggunakan fungsi in order traversal. Lalu untuk void display ini deklarasi fungsi, yaitu void fungsi ini untuk mengembalikan nilai, dan root ini untuk pointer ke root dari tree yang akan ditampilkan. Lalu if root null ini kondisi basis rekursif, bahwasanya fungsi berhenti karena tidak ada node tersisa yang untuk diproses. Lalu ini stringnya itu string dengan lebar 5 karakter rata kiri, string dengan lebih 10 karakter rata kiri, string dengan lebar 15 karakter rata kiri juga. Lalu di sini ada menu utama, yaitu void display menu. Program akan nanti akan menampilkan menu, yaitu bisa disebut fitur program. Nanti akan menampilkan 1 tambah data, 2 cari data, 3 tampilkan data, 4 hapus data, 5 kembali ke pemilihan tree, 6 keluar. Lalu di sini ada integer main. Nanti integer menu choice ini digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Lalu ini juga dideklarasi juga untuk array-nya. Lalu untuk tree choice ini digunakan untuk menentukan jenis pohon yang akan digunakan AVL atau BST di variabel AVL. Is AVL. Lalu ini untuk pemilihan jenis pohonnya, penggunaan user diminta program untuk memilih jenis pohon yang ingin digunakan, yaitu AVL tree di nomor 1, BST di nomor 2, lalu membaca data file ini dari tree choice-nya. Lalu untuk loop menunya, yaitu display menu, yaitu akan menampilkan pilihan menu.
misal program user akan meminta program di tambah data nanti akan menampilkan masukan ID, masukkan halaman, masukkan toko, lalu nanti akan jika program sudah menyimpan dan data berhasil ditambahkan, program akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Lalu case 2 yaitu cari data, masukkan ID yang dicari, dan data ditemukan, lalu di result ID, nama, result toko, lalu nanti akan menampilkan pesan data ditemukan, dan jika ID yang atau user yang ingin mencari data, jika data ditemukan akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu untuk case 3 yaitu menampilkan data, yaitu akan menampilkan kayak tabel-tabelnya, yaitu ID, nama, dan tokonya sesuai dengan lebarnya. Lebarnya itu lebih dari lebarnya 5, lebarnya 5, terus 10 dan 15. Lalu untuk hapus data yaitu menggunakan case 4 yaitu printf untuk memasukkan ID yang dihapus, nanti akan rootnya akan delete node, lalu akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Case 5, kembali ke pemilihan tree, yaitu akan menampilkan kembali ke pemilihan tree bahwasanya nanti user akan memilih lagi ke AVL atau BSD. Lalu keluar where all data to file itu akan menulis data di filenya yaitu data.txt, terus printf keluar dari program, lalu di exit, terus di default. Jika user memilih selain fitur programnya, semisal memilih 7, itu akan pilihan tidak valid dikarenakan fitur programnya sudah dicantumkan dari nomor 1 sampai 6, lalu di return 0. Di sini outputnya kita lihat tertera pilihan jenis pohon, yaitu kita akan memilih binary search tree, yaitu 2. Lalu menunya kita akan pilih 3 untuk menampilkan data. Nah, di sini terlihat tabel dengan 10 data. Lalu kita memilih menu 1, yaitu tambahkan data. Kita tambahkan data A006 dengan nama pakaian tunik. Masukkan toko 1. Lalu kita lihat lalu tertera data berhasil ditambahkan, dan kita lihat di pilihan 3 yaitu tampilkan data, apakah data sudah termasuk. Nah, ternyata data sudah ada. Lalu kita cari data, yaitu menu 2, A009. Dan ternyata data A09 ada. Lalu kita cari lagi data dengan A0013. Nah, karena data yang dicari tidak ada, maka akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian kita pilih untuk hapus data, yaitu menu 4. Kita hapus data A011. Lalu kita keluar. Kita kembali ke pilihan 2. Lalu tampilkan data. Nah, maka data yang akan ditampilkan yaitu data terakhir yang kita minta sebelum keluar, di mana kita menghapus data A011. Lalu selanjutnya memilih jenis pohon yaitu AVL tree. Lalu di sini ada fitur program 1 tambah data, 2 cari data, 3 tampilkan data, 4 hapus data, 5 kembali ke pemilihan tree, 6 keluar. Lalu memilih menu untuk memeriksa apakah data sudah tersave. Kita memilih tampilkan data, bahwasanya sudah tertampil 12 data. Lalu kita untuk tambah data dulu, yaitu A013 untuk parfum. Tokonya toko 1. Lalu kita tambah data lagi, yaitu A014. Pita. Tokonya toko 1. Kita tampilkan data terlebih dahulu. Bahwasanya parfum berbeda toko tetapi masih tetap masuk di tokonya. Lalu kita hapus data di A002.
dan program akan mencetak data berhasil dihapus. Terus kita cari data lagi, yaitu di A002. Data tidak ditemukan dikarenakan program sudah menghapus apa yang user minta, yaitu masukkan ID yang dihapus A02, terus data yang ingin dicari ID-nya A02, data tidak ditemukan. Lalu kita tambah data lagi, A002, pria, 1, data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba 3, tampilkan data dan berhasil pria di A02. Lalu kita keluar program. Lalu kita pilih pohon lagi 1 untuk membuktikan apakah program yang habis keluarkan terus dirun lagi, datanya tersave apa enggak. Lalu kita tampilkan data, biasanya program terhapus, tertambah dan tersave yaitu di program ini. Lalu kita cari, kita hapus data supaya program tidak banyak-banyak datanya, dan tampilkan data. Lalu keluar. Setelah itu, setelah aku sempat dihapus, program akan menampilkan data berhasil dihapus, dan program dan user meminta program untuk menampilkan data, dan berhasil juga bahwasanya A014 dihapus. Baik, sekian penjelasan program dan output dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Telah mendengarkan pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.